Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan Unifit proses. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Riki Indramawan, NRP 0039. Saya Sulis Afandi Putra, NRP 0084. Nah, saya Erlangga Dimastia Persada, NRP 120. Baik, ini adalah pertanyaan yang akan kami jawab pada presentasi kali ini. Yang pertama, what are the steps of Unifit process model? Yang kedua, what are the specific purpose of Unifit process? Yang ketiga, explain the pros and cons of Unifit process. Yang keempat, state some specific terms generally used in Unifit process and give the definition for each term. Dan yang terakhir yaitu give an example of the real software implemented by Unifit process. Pertanyaan yang pertama yaitu what are the steps of Unifit process? Di dalam Unifit process itu berdasarkan dari jurnal penerapan metode rasional Unifit process pada aplikasi monitoring periodic service alat berat yang dituliskan oleh Wardani Putri Kusuma pada tahun 2017, terdapat 4 tahapan atau 4 fase dalam Unifit process. Yang pertama yaitu inception phase. Ini adalah tahap pertama dari Unifit process, di mana pada tahap ini akan dibuat suatu model proses bisnis atau bisnis modeling dengan mencari tahu tentang kebutuhan sistem yang akan dibuat berdasarkan dari kebutuhan user atau pengguna. Kemudian yang kedua yaitu elaboration phase. Pada tahap ini akan diidentifikasi dan dirancang arsitektur sistem. Mulai dari menspesifikasi fitur perangkat lunak, pemodelan data. Pada tahap ini menggali permasalahan yang ditentukan di tahap inception. Kemudian yang ketiga yaitu construction phase. Pada tahap ini diimplementasikan rancangan perangkat lunak yang telah dibuat pada fase sebelumnya, yaitu fase elaboration phase. Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tentu dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap transisi atau transition phase, yaitu pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat atau dibangun. Kemudian apabila dirasa uji coba telah cukup, maka sistem siap untuk dioperasikan. Pada tahap ini juga terkait aktivitas melatih user tentang bagaimana cara mengoperasikan sistem perangkat lunak yang baru ini. Kemudian yang kedua yaitu what are the specific purpose of Unifit process? Berdasarkan buku The Rational Unifit Process, An Introduction, 3rd edition, yang ditulis oleh Philip Crutzen pada tahun 2004, tujuan utama atau tujuan spesifik dari Unifit Process itu sendiri yaitu memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam melakukan pengembangan suatu sistem perangkat lunak agar pengembangan sistem perangkat lunak dapat dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran, sehingga sistem perangkat lunak yang dikembangkan dapat mengatasi masalah yang ada pada sistem perangkat lunak sebelumnya. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Unified Process. Berdasarkan paper dari Scott Ambler yang berjudul Manager Introduction to the Rational Unified Process, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Unified Process. Kelebihan yang pertama yaitu memungkinkan adanya perubahan-perubahan pada proses. Maksudnya perubahan-perubahan di sini yaitu perubahan-perubahan tentang permintaan kebutuhan dari user. Jadi karena Unified Process ini menganut sistem iteratif atau pengulangan, jadi
pada setiap prosesnya dapat dimungkinkan adanya perubahan dari permintaan kebutuhan user. Lalu yang kedua yaitu menekankan kebutuhan dan implementasi yang tepat dari dokumentasi yang akurat. Nah, kebutuhan dan implementasi yang tepat dari dokumentasi yang akurat ini itu unified process menghasilkan dokumen yang menekankan pada keakuratannya. Lalu yang ketiga itu waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih sedikit karena penggunaan kembali komponen. Ini dimungkinkan karena adanya sifat iteratif tadi, di mana setelah produk jadi, jika ada perubahan dalam permintaan konsumen, maka pengembangan selanjutnya dimungkinkan untuk menggunakan komponen yang telah ada atau produk yang telah ada, sehingga waktu pengembangan yang akan dilanjutkan menjadi lebih sedikit. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu adanya pelatihan dan tutorial online yang tersedia untuk proses ini. Jadi di internet banyak sekali tersedia untuk pelatihan dan tutorial unified process. Sementara itu kekurangannya ada dua, yaitu proses termasuk rumit dan kompleks. Rumit dan kompleks di sini terjadi karena banyak sekali komponen-komponen yang harus diperhatikan, mulai dari setiap fasenya, dari best practice-nya, dan juga dari workflow-nya. Lalu yang kedua yaitu membutuhkan pengembang perangkat lunak yang sangat ahli. Ini terjadi karena proses yang rumit tadi dan kompleks, sehingga dalam mengembangkan unified process memerlukan pengembang perangkat lunak yang sangat expert dan ahli untuk mengembangkan perangkat lunaknya. Dan hal ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil kesulitan untuk menerapkan unified process di perusahaannya karena memerlukan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, sebutkan istilah khusus yang ada di unified process dan mendefinisikan setiap istilah tersebut. Istilah-istilah ini juga masih berdasarkan citasi yang sama, yaitu pada buku paper Manager Introduction to Rational Unified Process karangan Scott Ambler. Ada beberapa istilah khusus yang digunakan di unified process. Yang pertama yaitu worker. Worker yaitu perilaku dan tanggung jawab individu atau sekelompok individu yang bekerja sama sebagai satu tim. Maksudnya di sini worker itu adalah orang-orang yang melakukan proses perancangan perangkat lunak menggunakan model unified process ini. Lalu ada activity. Activity yaitu unit kerja yang mungkin diminta untuk dilakukan oleh individu dalam peran tersebut. Maksudnya activity ini adalah kegiatan-kegiatan dalam model unified process yang dilakukan oleh para worker. Lalu yang ketiga ada artifact. Artifact adalah kumpulan informasi yang dihasilkan, dimodifikasi, atau digunakan oleh suatu proses. Artifact di sini adalah maksudnya adalah hasil dari proses-proses yang telah dilakukan oleh worker, atau juga dokumentasi yang dihasilkan dari permintaan kebutuhan para user. Lalu ada workflow. Workflow ini adalah urutan kegiatan yang menghasilkan hasil nilai yang dapat diamati. Maksudnya di sini adalah urutan dari activity-activity sehingga dapat menghasilkan produk jadi dari perangkat lunak itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada milestone. Milestone ini itu titik waktu di mana keputusan kritis tertentu harus dibuat, dan oleh karena itu tujuan utama harus dicapai. Milestone ini adalah suatu titik di antara setiap fase yang sebelumnya telah disebutkan oleh Ricky, di mana milestone ini adalah tempat untuk mengambil keputusan sehingga lanjut ke proses selanjutnya. Lalu ada dynamic perspective, itu fase RUP atau Rational Unified Process dari waktu ke waktu yang terus berubah. Dynamic perspective ini berdasarkan waktu yang dan fase-fasenya telah disebutkan oleh Ricky sebelumnya, yang ada 4 fase tadi. Lalu ada static perspective, itu hal-hal yang tidak mengubah diri mereka sendiri, tetapi bekerja untuk mengubah proses dinamis.
static perspective ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada worker, activity, artifact, dan workflow. Baik, kemudian ada soal yang kelima, yaitu give an example of the real software implemented by Unified Process. Jadi berikan contohnya, contoh software nyata yang diimplementasi dari model Unified Process. Jadi kami mengambil dari jurnal milik Wardani Putri Kusuma, yaitu pada tahun 2017 yang berjudul Penerapan Metode Rasional Unified Process pada aplikasi monitoring periodic service alat berat, yang mempunyai nama yaitu Indonesian Journal of Applied Informatics volume 1 halaman 4. Jadi softwarenya yaitu aplikasi monitoring periodic service alat berat pada PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Ini memiliki ciri-ciri, yaitu dari fase-fasenya juga terlihat. Yaitu pada tahap pertama, yaitu memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dengan menggunakan pemodelan UML seperti use case model dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat dengan cara mengumpulkan informasi lengkap dari pengguna mengenai sistem yang akan dibangun. Nah, di sini para perancang menggunakan teknik wawancara kepada divisi produk support PT Hexindo Adi Perkasa dan menemukan permasalahan-permasalahan dari hasil wawancara. Nah, hasil dari fase ini adalah use case model, business process, dan Gantt chart. Kemudian pada fase kedua terlihat yaitu elaboration. Pada tahap ini dilakukan analisis dan desain atau perencanaan perangkat lunak mulai dari menspesifikasikan fitur perangkat lunak dan pemodelan data. Tahapan ini mengkaji permasalahan yang ditemukan di tahap inception, seperti penentuan jadwal periodic service alat berat masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi Excel, sehingga waktu pengolahan data relatif lebih lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan atau human error. Serta yang terakhir yaitu kurang efektif. Nah, di sini solusi yang dilakukan adalah menggunakan aplikasi monitoring periodic service alat berat. Kemudian, hal yang dilakukan yaitu mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan dasar-dasar metode rasional Unified Process atau RUP. Pada tahapan ini juga akan menghasilkan use case dari pengembangan di tahap inception. Kemudian yaitu pada tahap ketiga construction. Ini seperti pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat. Jadi yang diimplementasikan pada software ini antara lain yaitu ada seperti form login, form registrasi, form dashboard, form data branch, form data tendency, dan form upload serta logout. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada fase transition, yaitu hal yang dilakukan pada tahap terakhir ini diantaranya implementasi dan melakukan pengujian dari sistem yang telah dibuat atau testing. Nah, implementasi dan testing yang dilakukan pada software ini yaitu dengan menggunakan metode black box. Metode black box sendiri yaitu di mana dalam hal yang dilakukan adalah mengamati hasil dari eksekusi dan melalui data uji modul operasional serta memeriksa fungsi dari perangkat lunak yang telah dibuat. Apakah berjalan sesuai atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya pada software ini yaitu metode RUP diterapkan dalam pembuatan aplikasi monitoring periodic service alat berat untuk menghitung serta memberikan informasi mengenai unit-unit alat berat sehingga dapat menentukan jadwal peralatan berkala atau periodic service dengan tepat dan efektif. Oleh sebab itu menggunakan model RUP. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada slide presentasi ini. Baik,
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.